Baik, selamat pagi. Pembahasan kita kali ini saya masukkan ke bab 2.2 karena ini merupakan lanjutan dari perkuliahan sebelumnya. Jadi kita akan membahas tentang perkembangan bisnis internasional dan MSDM strategik, MSDM internasional strategik tepatnya. Baik, tujuan pembelajaran kita untuk melihat bagaimana pertumbuhan perusahaan dalam lingkungan internasional menciptakan kebutuhan akan manajemen dan faktor-faktor apa yang memberikan dampak pada manajer perusahaan internasional untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada pada saat ini. Nah, pergeseran dari orientasi domestik yang sebelumnya perusahaan bergerak di pasar domestik, kemudian dia mulai bergeser ke pasar global, itu tentu mempengaruhi fungsi sumber daya manusianya. Dan ada konsekuensi-konsekuensi SDM yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut. Nah, perusahaan perlu mengembangkan suatu pengertian tentang cara bagaimana perusahaan-perusahaan multinasional yang notabene dia sudah mengembangkan cabangnya di beberapa perusahaan itu merespon tantangan-tantangan pertumbuhan dalam lingkungan internasional. Nah, pada perusahaan global tentu banyak elemen-elemen pokok yang akan kita temui sebagai hasil dari pertumbuhan perusahaan yang tadi saya sampaikan. Dia masih berorientasi ke domestik, kemudian dia mulai merambah ke bisnis multinasional yang tentu akan menciptakan permintaan dan kebutuhan akan manajemen, karena memang tadi terjadi pergeseran kebutuhan dari yang semula dia berorientasi domestik kemudian dia akan berorientasi internasional. Nah, ini permintaan manajemen dalam internasionalisasi. Dapat kita lihat pada gambar ini, permintaan manajemen dalam internasionalisasi ini tidak saling terpisah satu sama lain. Misalnya, kalau kita lihat penyebaran geografis, ini mempengaruhi ukuran perusahaan. Kemudian menciptakan tekanan akan mekanisme pengendalian yang nanti akan mempengaruhi perubahan struktur. Nah, pertumbuhan dalam hal ukuran perusahaan tentunya ini akan mempengaruhi arus dan volume informasi yang akan memperkuat respon tentang pengendalian, misalnya seperti fungsi, sistem, dan proses yang akan disentralisasikan dan apa yang akan didesentralisasikan. Nah, mode operasi yang terlibat seperti ekspor, cabang yang dimiliki, usaha patungan internasional, atau kombinasi dari semua mode operasi yang terjadi, itu akan mempengaruhi tingkat penyebaran geografis. Nah, penyebaran geografis itu akan melibatkan banyak kebutuhan untuk beradaptasi dengan bahasa-bahasa dan budaya-budaya nasional. Nah, yang akan mempengaruhi arus dan volume informasi juga di dalam perusahaan tersebut. Nah, permintaan negara tuan rumah atau host country akan mempengaruhi mode operasi, seperti misalnya permintaan untuk mitra lokal dalam usaha patungan, atau misalnya seleksi negara, seperti ada hambatan-hambatan misalnya untuk masuk ke pasar. Nah, kemudian hal tersebut juga akan mempengaruhi penyebaran geografis. Nah, untuk menempatkan MSDM internasional, ini diperlukan adanya apresiasi untuk perkembangan perusahaan internasional. Nah, ketika perusahaan-perusahaan meningkatkan tingkat aktivitas internasionalnya, tentu struktur organisasi dan tanggung jawab MSDM akan semakin bertambah dan semakin kompleks serta semakin sulit. Nah, kebanyakan perusahaan multinasional yang besar itu mulai memiliki banyak cabang di berbagai belahan dunia dan memulai aktivitas asing dengan cara mengekspor. Nah, ini yang dilakukan pertama kali untuk level internasionalisasi. Nah, ketika perusahaan meningkatkan tingkatan aktivitas internasionalnya, struktur organisasi mereka pun berubah. Tanggung jawab MSDM itu menjadi bertambah. Nah, kalau kita lihat pada gambar
evolusi perusahaan multinasional. Ketika tahap ini pemeriksaan asing, kemudian dia meningkat ke ekspor sederhana, dan ketika tahap ekspor sederhana ini berhasil, mereka mulai mendirikan cabang-cabang penjualan. Nah, cabang-cabang penjualan di luar negeri untuk memasarkan produk ekspor mereka. Tempat dan waktu pendirian cabang-cabang penjualan ini dapat mengembangkan pasar-pasar bebas. Nah, kemudian langkah berikutnya mereka melakukan atau membuat pabrik-pabrik untuk merakit komponen-komponen yang diimpor tadi. Nah, akhirnya produk secara utuh dipublikasi secara lokal. Jadi produksinya mulai dilakukan di luar negeri, tahap yang berikutnya. Nah, dalam tahun-tahun terakhir polanya itu kembali berkembang. Beberapa perusahaan itu telah menggunakan pabrik-pabrik manufaktur utuh atau lengkap secara awal dari mulai tahap pembuatan manufaktur sampai dengan selesai produknya, sampai dengan produk tersebut jadi. Dan akhirnya sampai ke tahap yang berikutnya, yaitu integrasi afiliasi luar negeri. Nah, kemudian, ini adalah tahap evolusi perusahaan multinasional. Nah, pola perkembangan yang dialami industri ini berbeda dan bervariasi. Misalnya seperti kita contohkan, ada Citibank atau sebuah perusahaan asuransi misalnya, seperti perusahaan-perusahaan asuransi yang berbasis internasional. Nah, pada awalnya mereka berlokasi di satu negara asing untuk menyediakan pelayanan-pelayanan bagi pelanggannya. Nah, misalnya contohnya kayak yang seperti kalian biasa makan, McD, McDonald. Itu kan mereka harus menyiapkan infrastruktur di lokasi-lokasi asing untuk menyediakan restoran-restorannya dengan kualitas dan jenis makanannya itu memiliki standar yang sama setiap outletnya, jadi tidak ada yang membedakan. Nah, hal ini nanti kaitannya itu adalah dengan langkah-langkah di dalam proses internasionalisasi tadi. Nah, banyak perusahaan melewati beberapa tahap perkembangan organisasi ketika sifat dan ukuran aktivitas internasional mereka mulai bertumbuh. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini, tahap yang pertama tadi adalah tahap ekspor. Jadi perusahaan multinasional itu kan dia tidak dilahirkan dalam semalam. Jadi mereka punya tahapan-tahapan. Nah, evolusinya dari perusahaan domestik ke organisasi yang benar-benar global itu melibatkan suatu proses yang panjang dan sangat rumit. Bisa kita lihat di gambar ini. Di gambar jalan menuju pasar global. Nah, di gambar jalur menuju pasar global ini, beberapa perusahaan itu mulai mendapatkan lisensi, mulai mendapatkan subkontrak atau mode operasi lain untuk menetapkan produksi di luar negeri. Ini adalah tahap awal untuk mereka melakukan ekspor. Ketika perusahaan melakukan ekspor, maka dia harus mempunyai lisensi dulu atau misalnya subkontrak dulu untuk menetapkan produksi di luar negeri atau fasilitas pelayanan jika dia perusahaan jasa. Nah, beberapa perusahaan melewati berbagai tahapan dengan cepat, namun tidak semua perusahaan bisa melewati dengan proses cepat itu. Misalnya beberapa perusahaan dapat mencepat proses ini melalui, contohnya ada akuisisi di sana. Nah, jadi melompatlah ke tahapan-tahapan tengah. Jadi dia bisa langsung ke produksi luar negeri melalui sebuah pembelian perusahaan asing. Jadi tidak harus melewati tahapan-tahapan cabang penjualan dan lain-lain. Nah, namun tidak semua perusahaan mengikuti aturan tahapan yang sama ketika mereka melakukan proses internasionalisasi. Beberapa perusahaan itu dapat digerakkan oleh faktor-faktor eksternal seperti misalnya tindakan pemerintah negara tuan rumah, karena memang ketika perusahaan melakukan internasionalisasi, negara tuan rumah itu memiliki peran penting dalam proses internasionalisasi ini. Baik, kita masuk ke tahap pertama, yaitu tahap ekspor.
Nah, tahap ini adalah awal dari proses internasionalisasi untuk kebanyakan perusahaan dan biasanya terjadi bila perusahaan tersebut relatif kecil. Nah, kenapa? Karena penyelidikan asing tentang kemungkinan membeli atau menjual produk-produk perusahaan atau keinginan perusahaan untuk memperluas pasar domestiknya, banyak perusahaan mulai mengekspor produk-produk atau jasa mereka ke pasar-pasar luar negeri melalui penggunaan penjualan langsung kepada para konsumen asing. Misalnya contohnya adalah perusahaan-perusahaan UKM, usaha kecil menengah. Mereka melakukan penjualan secara langsung ke konsumennya pada tahap ekspor. Nah, jika kita bandingkan dengan bisnis waralaba seperti McD, kemudian Century 21, itu akan menetapkan waralaba untuk mengekspor jasa-jasanya. Nah, perusahaan eceran seperti bank atau toko itu sering bergabung dengan cara belajar atau mendirikan usaha patungan. Jadi, usaha patungan yang mereka gunakan untuk dengan perusahaan lokal ya. Mereka patungan dengan perusahaan lokal untuk memulai penjualan luar negerinya. Nah, pada tahap ini, perusahaan memiliki sedikit sekali karyawan dari perusahaan induk yang terlibat secara luas dengan penjualan luar negeri mereka. Nah, penjualan luar negeri itu akan sangat kecil dibandingkan dengan total penjualan dan biasanya ditangani oleh tenaga penjualan domestik karena memang barang yang mereka jual itu levelnya belum terlalu banyak, sehingga karyawan yang terlibat dalam proses internasionalisasinya belum banyak. Nah, ekspor ini biasanya merupakan tahap awal dari perusahaan manufaktur memasuki operasi internasional. Tentunya, kalau kita bicara tentang ekspor sederhana, ini kan baru ekspor sederhana ya dari perusahaan kecil tadi, itu menjadi hal yang sulit bagi perusahaan jasa. Seperti misalnya perusahaan hukum. Kenapa? Karena mereka dipaksa untuk membuat satu langkah awal menjadi operasi investasi langsung di luar negeri melalui misalnya kantor cabang atau usaha patungan tadi. Nah, ekspor ini biasanya ditangani oleh perantara misalnya agen luar negeri atau distributor. Nah, ketika penjualan ekspor meningkat, manajer ekspor itu dapat ditunjuk untuk mengendalikan penjualan di luar negeri. Makanya di sini saya berikan tanda panah untuk manajer SDM dan penjualan. Karena memang pada level ini manajer SDM dan penjualan ekspor ini masih dalam satu ruang lingkup, namun hubungannya tidak begitu jelas. Nah, ini penjelasan saya tadi. Jadi ini adalah tahap awal dari proses internasionalisasi. Jadi perusahaan masih memiliki sedikit karyawan. Nah, ketika penjualan meningkat, maka perusahaan itu akan membentuk satu departemen ekspor untuk mengendalikan kantor di negara asal. Nah, peran manajer SDM itu menjadi kurang jelas. Kenapa? Karena memang aspek SDM itu memiliki sedikit keterlibatan pada tahap ini karena memang penjualannya tadi masih dilakukan atau diperantarai oleh seorang perantara. Jadi dia belum melakukan penjualan kalau dia belum membuat satu cabang di perusahaan di negara host country-nya. Jadi dia belum ada perusahaan di host country-nya. Nah, ini tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu tahap cabang penjualan. Jadi ketika di suatu negara itu penjualannya menjadi meningkat dengan signifikan, perusahaan akan bisa mendirikan kantor penjualan atau cabang penjualan di sana. Setidaknya pada awal kantor ini mungkin diisi oleh karyawan atau staf dari kantor negara asal. Jadi Departemen SDM ini sudah mulai terlibat dalam proses kompensasi dan isu-isu tentang relokasi tentang parents country nasional. Parents country itu negara karyawan negara induk, negara asal ya, yang ditugaskan ke cabang penjualan. Nah, seleksi tenaga penjualan untuk kantor-kantor cabang penjualan ini tadi akan tetap dengan fungsi penjualan atau pemasaran dan sedikit persiapan dilakukan untuk penugasan-penugasan luar negeri. Nah, Departemen SDM ini dapat diminta untuk membantu seleksi dan kompensasi bagi host country. Host country itu adalah karyawan di mana tempat kita membuka cabang. Ini karyawan yang direkrut di negara tempat kita membuka cabang tadi. Nah, makanya di sini
saya buat tanda tanya antara manajer ekspor dan manajer SDM, karena memang hubungannya itu juga belum terlalu jelas, belum ada pemisahan antara untuk manajer SDM dan manajer ekspor. Nah, ini penjelasannya, cabang penjualan itu dibuka ketika penjualan mulai naik signifikan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi, Departemen SDM itu akan terlibat dalam proses-proses, namun tidak semua proses itu melibatkan SDM. Nah, Departemen SDM ini juga diminta untuk membantu menseleksi dan menentukan kompensasi bagi tenaga kerja tuan rumah atau host country nasional untuk dipekerjakan di kantor penjualan. Namun ekspor ini masih dikontrol pada kantor pusat korporasi, tetapi perusahaan itu harus membuat satu keputusan menyangkut koordinasi cabang penjualan, termasuk misalnya penyusunan staf dan lain-lain. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap divisi internasional. Bila penjualan sudah mencapai di atas 10-20% dari total pendapatan, nah biasanya perusahaan dapat memilih untuk membentuk sebuah divisi internasional yang akan bertanggung jawab untuk sebuah operasi internasional. Jadi banyak operasi bisnis jasa ini mulai pada tahap ini dengan jumlah toko-toko atau pusat pelayanan signifikan yang didirikan di satu atau lebih negara-negara asing. Pada tahap ini, organisasi industrial ini akan mulai mempertimbangkan perakitan lokal. Kemudian mulai ke arah pabrikasi produk atau jasa secara utuh. Maka tadi saya sampaikan di tahap awal tadi mengenai tahapan-tahapan dalam proses internasionalisasi. Nah, untuk beberapa perusahaan, tahap ini adalah langkah yang tidak terlalu besar, tidak terlalu panjang dari pendirian satu cabang penjualan ke fasilitas produksi luar negeri. Nah, langkah ini juga dapat dianggap kecil jika perusahaan sudah merakit produk di luar negeri untuk mengambil manfaat tenaga kerja yang murah atau untuk menghemat biaya pengiriman atau tarif-tarif tenaga kerjaan. Nah, pada tahap ini ekspatriat banyak dikirim dari negara induk untuk bekerja. Jadi masih dari perusahaan induk, kemudian mereka mengirim karyawan, makanya disebut ekspatriat, untuk bekerja di divisi internasional tadi. Dan Departemen SDM ini juga terlibat dalam perkembangan kebijakan-kebijakan di dalam SDM. Baik itu prakteknya, kemudian keputusan-keputusan MSDM tentang operasi luar negerinya. Nah, beberapa perusahaan ini mendirikan miniatur tiruan sebagai cabang luar negeri yang menjadi cermin apa yang dilakukan organisasi domestik. Nah, sehingga mereka perusahaan-perusahaan ini tadi lebih banyak melakukan apa yang sudah dilakukan di negara induknya atau perusahaan induknya. Nah, beberapa perusahaan menempatkan karyawan negara tuan rumah untuk posisi kunci mencakup misalnya MSDM. Kemudian untuk mematuhi aturan pemerintah negara tuan rumah. Nah, ini tahap yang keempat. Tahap yang keempat adalah tahap perusahaan multinasional. Nah, operasi organisasi mengalami peningkatan kebutuhan untuk integrasi di kantor pusatnya. Jadi, karyawan kunci di kantor cabang dan regional biasanya berasal dari kantor perusahaan negara asal dengan banyak keputusan masih dibuat di kantor pusat korporasi. Jadi walaupun cabang-cabang sebagian besar diisi oleh orang-orang dari negara-negara di mana cabangnya berlokasi, para manajer dari kantor negara asal itu tetap memiliki banyak wewenang. Nah, perusahaan multinasional pada tingkat perkembangan ini umumnya memandang setiap pasar nasional sebagai sebuah pasar yang dikhususkan untuk produk-produk khas dari cabangnya sendiri. Dan setiap cabang itu mengkonsentrasikan usahanya di negara mana mereka berlokasi. Nah, peran SDM pada tahap ini menjadi sedikit rumit. MSDM tidak hanya menyediakan pelayanan seperti relokasi tadi yang di tahap sebelumnya, kemudian kompensasi dan tunjangan, tetapi juga mengkoordinasi aktivitas dan praktik MSDM dari berbagai cabang. Karena ketika dia mulai memasuki pasar perusahaan multinasional, artinya dia memiliki beberapa cabang di beberapa negara. Jadi dia mencari konsistensi kebijakan perusahaan induk dan akomodasi nilai dan praktik lokal.
karena ini sudah memasuki pasar multinasional, sehingga beberapa cabang yang berada di negara-negara yang berbeda ini tadi tentu harus memiliki konsistensi kebijakan serta harus memperhatikan nilai dan kebudayaan serta kearifan lokal, karena memang dia berdiri di satu host country yang baru. Nah, tahap yang berikutnya itu adalah tahap globalisasi. Jadi, perusahaan yang telah mencapai tahap internasionalisasi di mana operasinya menjadi buta atau tidak mengenal batas negara. Produk-produk atau jasa yang dirancang dipasarkan juga ke para konsumen di seluruh dunia, sehingga dia tidak mengenal batas negara. Jadi pada tahap ini peran MSDM bergeser lagi. Semua orang di dunia berhak bekerja di perusahaan asal mereka memiliki keterampilan, memiliki pelatihan dan pengalaman yang dibutuhkan. Pada tahap ini penggunaan karyawan di negara pihak ketiga atau third country itu menjadi meningkat. Jadi beberapa perusahaan itu mengembangkan budaya internasional yang melintasi batas-batas nasional dan budaya nasional. Nah, para karyawan kunci ini juga wajib menguasai multilingual. Kenapa? Karena memang mereka sudah bekerja sama, yang saya sampaikan tadi cabangnya sudah di beberapa negara, sehingga mereka harus menguasai multilingual dan berpengalaman di berbagai negara dan sensitif terhadap kebudayaan. Kenapa? Karena memang ketika kita membuka satu cabang di perusahaan membuka cabang perusahaan di satu negara baru, maka kebudayaan, kearifan lokal itu menjadi kasus-kasus yang sensitif, dan para pemegang kekuasaan atau karyawan kunci ini wajib sensitif terhadap kebudayaan. Jika tidak, maka ini akan menjadi awal mula kehancuran dari cabang perusahaan baru tadi. Nah, kemudian integrasi ini tetap diperlukan, namun keragaman budaya itu perlu dinilai, tetapi dampak yang ditimbulkan itu hanya diminimalkan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kebudayaan, kemudian host country, kebijakan-kebijakan host country ini juga harus diperhatikan ketika kita membuat cabang baru untuk internasionalisasi. Namun integrasi itu tetap diperlukan, tetapi dampak yang ditimbulkan itu harus diminimalkan. Kenapa? Karena memang ketika kita membuat satu perusahaan baru di host country yang baru, maka kebijakan, nilai dan budaya itu di negara cabang tersebut harus sangat diperhatikan. Namun, jika keragaman budaya diperlukan untuk menjadi ciri khas produk dan jasa, maka praktik korporat itu tetap dibutuhkan. Karena contohnya kalau kalian pernah lihat iklan Indomie, beberapa kali saya lihat di aplikasi atau media sosial bahwa ternyata Indomie goreng itu memiliki rasa yang berbeda untuk setiap pulau. Kenapa? Karena memang setiap daerah itu memiliki cita rasa sendiri. Nah, ini untuk yang di Indonesia, di Indonesia saja. Nah, begitu juga dengan ketika kita membeli produk yang sama Indomie, ketika kita membeli Indomie di negara yang berbeda. Nah, mungkin juga untuk kalian yang senang dengan samyang atau bulgogi. Ketika kalian makan bulgogi di Korea, rasanya akan sangat berbeda dengan kalian memakan bulgogi yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena cita rasanya itu sudah disesuaikan dengan lidahnya Indonesia, artinya dia mempunyai ciri khas sendiri, walaupun yang namanya bulgogi ini tadi asalnya dari Korea. Nah, tahap yang berikutnya adalah tahap aliansi atau aliansi, persekutuan, dan konsorsium. Nah, tahap ini diperlukan untuk mengembangkan usaha, teknologi, penelitian, laboratorium, dan karyawan dan bahan. Nah, saya sampaikan kenapa tahap ini perlu, karena tidak semua perusahaan ini mempunyai semuanya. Misalnya ini tadi teknologi, penelitian, laboratorium, bahan, dan lain-lain, sehingga tahap ini memang perlu. Jadi ada dua cara memasuki pasar luar negeri. Yang pertama, mengekspor produk atau jasa ke pasar luar negeri. Yang berikutnya adalah memproduksi produk dan jasa di pasar lokal, artinya kita sudah membuat cabang di perusahaan tersebut. Nah, struktur bisnis yang dapat digunakan untuk memperluas perdagangan internasional. Yang pertama, cabang milik sendiri. Berikutnya, kepemilikan parsial, investasi pada operasi yang sudah ada, usaha patungan, lisensi, kontrak manufacturing, dan waralaba.
Ini adalah proses manajemen SDM strategik. Jadi kalau kita lihat dari gambar, ini ada dua bagian. Bagian yang pertama yaitu tingkat manajemen puncak, yaitu rencana strategik yang dibuat memang untuk seluruh organisasi. Nah, kemudian ada rencana operasional. Rencana operasional ini adalah rencana yang dibuat khusus untuk manajemen sumber daya manusia, tentu di tingkat departemen. Nah, pada ilustrasi gambar ini, Departemen Sumber Daya Manusia itu seharusnya menyediakan input pada setiap tahapan proses manajemen strategik. Nah, untuk perusahaan internasional, input ini seharusnya melibatkan perspektif dan pengetahuan unik Departemen SDM tentang isu-isu SDM yang sedang in atau yang memang sangat penting karena akan mempengaruhi perencanaan untuk kelayakan berbagai misi dan sasarannya. Nah, menilai ancaman-ancaman dan peluang-peluang dalam lingkungan eksternal atau secara global, serta kekuatan dan kelemahan organisasi untuk menghadapi lingkungan, mengembangkan alternatif, pilihan-pilihan untuk strategi menyeluruh, dan memutuskan bagaimana mengimplementasikannya. Nah, tentu ini sama saja dengan bagaimana analisis SWOT dibuat untuk proses manajemen sumber daya manusia. Nah, dari semua strategi yang terpilih tentunya harus ada tadi analisis perusahaan, angkatan kerja, kemudian perbandingan sistem manajemen, dan yang saya sampaikan tadi di awal bahwa budaya nasional dan korporasi itu adalah sesuatu yang sangat penting, mengingat ada praktik-praktik kepegawaian lokal untuk perusahaan multinasional. Baik juga kita seharusnya mengkaji mengenai biaya-biaya tenaga kerja, penyesuaian pajak, manfaat, serta input-input MSDM internasional lainnya. Nah, yang pertama ini kalau kita lihat dari gambar, ini adalah di level A. Di level A ini bagaimana merumuskan serta untuk membantu mencapai perencanaan strategik tadi. Untuk tingkat manajemen puncak, yang mereka lakukan adalah mengembangkan misi dan sasaran organisasi. Nah, sedangkan untuk manajemen SDM pada level A, dia merumuskan dan membantu mengembangkan misi dan sasaran MSDM itu sendiri. Nah, di tahap B ada saran, kemudian ada input informasi. Nah, input informasi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena di dalam input informasi ini ada analisis dan diagnosa lingkungan eksternal dan internal untuk mencapai tujuan atau sasarannya. Nah, kemudian di level departemen tentu ada analisis dan diagnosa lingkungan SDM itu sendiri. Nah, untuk yang di level C ini ada saran juga untuk di manajemen puncak atau rencana strategik, pengembangan alternatif strategik untuk memenuhi sasaran dan memilih strategi yang terbaik. Nah, sedangkan di level departemen atau rencana operasional ini melihat alternatif kemampuan dan pengembangan MSDM. Nah, selanjutnya di level D. Di level D ini juga ada saran serta ada perumusan dan pelaksanaan. Nah, dari perumusan dan pelaksanaan tadi tentu ada di level tingkat manajemen puncak itu adalah pelaksanaan strategi. Jadi bagaimana pengembangan kebijakan dan program yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran organisasi tadi. Nah, berikutnya di manajemen di level operasional melaksanakan strategi MSDM, mengembangkan kebijakan dan program-program MSDM. Dan yang terakhir di level E itu adalah bagian input untuk yang di tingkat manajemen puncak adalah evaluasi keberhasilan atau kegagalan strategi serta kebijakan program. Sedangkan untuk yang di departemen itu adalah mengevaluasi strategi, kebijaksanaan, program MSDM. Nah, ada F di sana tadi. F itu adalah umpan balik. Jadi dari semua level tadi, dari A sampai E, tentu harus ada umpan balik
untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan atau kegagalan yang terjadi dan mengevaluasi bagaimana rancangan strategik yang telah dibuat, baik dari strategik untuk seluruh organisasi maupun rencana operasional yang ada di tingkat departemen. Nah, ada implikasi sumber daya manusia dalam keputusan tentang berbagai isu. Yang pertama, akuisisi dan divestasi fasilitas-fasilitas di luar negeri. Nah, ini adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan usaha di luar negeri. Jadi bagaimana membuat internasionalisasi, salah satunya adalah dengan mengakuisisi atau divestasi. Nah, kemudian yang kedua adalah memasuki atau mengundurkan diri dari pasar. Nah, ini merupakan isu yang penting, bagaimana sebuah perusahaan dapat memasuki atau mengundurkan diri dari pasar internasional. Yang berikutnya adalah usulan merancang kembali struktur organisasi korporat untuk menyesuaikan diri dengan budaya dan geografis. Karena yang saya sampaikan tadi di awal bahwa salah satu tantangan dalam kebijakan internasionalisasi tentu adalah bagaimana cara menyesuaikan diri dengan budaya dan geografis setempat. Karena setiap perusahaan memiliki budaya lokal. Begitu juga dengan perusahaan induk. Perusahaan induk juga memiliki budaya lokal, namun hal tersebut harus tetap diintegrasikan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam rangka internasionalisasi perusahaannya. Kemudian yang berikutnya adalah cara mengendalikan hubungan antara cabang luar negeri dan perusahaan induk. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perusahaan induk itu punya budaya, punya cara, dan punya kebijakan sendiri. Sedangkan ketika kita membuat perusahaan cabang di luar negeri, tentu host country atau negara tuan rumah juga mempunyai kebijakan tersendiri, baik itu dari sisi budaya, geografis, kebijakan hukum, dan lain-lain. Nah, hal ini juga perlu diperhatikan dalam tantangan internasionalisasi perusahaan. Kemudian mengelola sistem sumber daya manusia secara efektif di lingkungan lokal yang asing. Jadi bagaimana perusahaan yang akan melakukan internasionalisasi dapat mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien di lingkungan yang baru bagi perusahaan tersebut. Karena perbedaan sistem yang ada di perusahaan induk. Yang terakhir, menilai kejadian-kejadian internasional yang utama. Jadi seperti ada beberapa kejadian, misalnya ada Europe Community, jadi di tahun 1992, atau misalnya kejadian-kejadian yang memang dampaknya memiliki efek yang bersifat global, sehingga ini bisa menjadi isu di dalam implikasi sumber daya manusia internasional. Cara manajer SDM membantu perusahaan mencapai strategi global. Yang pertama adalah membantu perusahaan untuk memahami berbagai budaya nasional. Para manajer SDM internasional ini harus membantu perusahaan mereka untuk mencapai strategi-strategi global. Salah satunya adalah memahami berbagai budaya nasional setempat. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan diri. Tadi saya sudah sampaikan bahwa memang budaya di setiap daerah, di setiap negara itu berbeda-beda. Maka dari itu manajer SDM internasional harus memahami hal-hal itu, karena nantinya akan mempengaruhi bagaimana cara mengelola sumber daya manusia di perusahaan cabang tersebut. Kemudian menyediakan saran bagaimana mengintegrasikan dan mengkoordinasikan budaya-budaya nasional yang berbeda tadi. Seperti kita ketahui bahwa setiap cabang di setiap host country punya budaya yang berbeda. Nah, bagaimana manajer SDM internasional ini mampu menyediakan saran bagaimana mengintegrasikan dan mengkoordinasikan budaya-budaya tersebut. Kemudian membantu perusahaan untuk mempekerjakan dan melatih gugus kerja dan tim manajemen yang benar-benar berkualitas dunia dan memiliki kesadaran global. Nah, yang berikutnya, mengembangkan perencanaan karir
dan program-program pengembangan manajemen yang meliputi penugasan-penugasan internasional dan pelatihan kebudayaan, tentu dalam konteks internasional. Yang berikutnya, memahami isu-isu bisnis global seperti kurs tukar mata uang asing, pasar-pasar luar negeri, sehingga mereka dapat dalam tanda kutip bicara bisnis internasional dengan tim manajemen puncak. Nah, dan kalau kita perhatikan mengenai isu-isu bisnis global ini tentu merupakan hal yang sangat penting untuk perkembangan strategi bisnis global dan pencapaian tujuan bisnis global satu perusahaan. Dan yang terakhir, mengembangkan diri mereka sendiri sehingga mereka memiliki kemampuan untuk berkomunikasi pada gugus kerja timnya mengenai nilai-nilai, sasaran, strategi global perusahaan, serta MSDM internasional yang harus menyesuaikan diri. Baik, terima kasih untuk pertemuan di bab 2.2 yang membahas tentang perkembangan bisnis internasional dan manajemen sumber daya manusia internasional strategik. Selamat beraktivitas kembali dan selamat mengerjakan tugas. Terima kasih.